Peragain dong cuci tangan yang bener gimana? Ini. Bosan nggak di rumah selama pandemi ini? Biasa sih. Bosen enggaknya tuh tergantung kegiatannya di rumah. Kalau emang nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan yang harus dilakukan pada hari itu ya bosen. Tapi ya gimana mau gimana lagi ya, kondisinya kayak gini. Bosan banget di rumah. Dibilang bosan, Ya bosan sih. enggak. Bosan banget. Ya jujur bosan. Tapi demi mengurangi pasien yang di rumah sakit itu lebih bisa bertahan di rumah, ya bisa ngelakuin apa aja. Sejauh ini nggak bosan sih karena saya kerja terus kok. Enggak, karena kehidupanku sering di rumah, jadi udah terbiasa. Oh, saya nggak pernah di rumah. Terus kok bisa nggak bosan? Ngapain aja? Di rumah sering baca-baca Alkitab sama dengerin lagu Corona. Terus kalau bosan ngapain? Kalau bosan kan di rumah udah ada wifi, jadi aku wifi-an di depan. Nonton drakor, terus masak. Main game, ngajak di grup, nonton film, main PS. Buat kan aku ini tugas akhir ya, buat tugas akhir skripsi gitu. Nonton film. Sebenarnya kangen nggak sih beraktivitas seperti biasanya? Ya kalau kangen sih nggak cuma kangen sih. kangen. Kangen lah, kangen jalan-jalan, apalagi kondisi kayak gini udah stres di kantor. Pengen banget jalan-jalan, kalau nge-mall sih enggak ya, pengennya refreshing aja. Pengen ke gereja juga, maksudnya ketemu temen-temen udah lama nggak pernah ke gereja. Kecuali kayak gini ya, bikin konten. Nah. Kangen banget, apalagi kalau hari Minggu kan biasanya ibadah di gereja, tapi karena pandemi ini kita harus ibadahnya di rumah masing-masing lewat YouTube juga. Terus kangen juga nge-mall, lihat pemandangan sekitar di luar rumah, seperti itu. Kangen banget ya, soalnya kan aku orangnya nggak bisa diem aku nggak bisa orangnya nggak bisa yang diem aja kayak gitu-gitu aja. Soalnya aku orangnya bosenan juga, jadi suka kayak yang penasaran juga gitu loh. Kepengen kesana kesini, pengen nyoba ini itu kayak gitu. Jadi kalau suruh diem kayak gini tuh nggak bisa. Pernah nggak sih kepikiran pandemi ini segera berakhir? Pernah sih. Pernah. Kepikirannya waktu itu sekitar bulan Mei katanya sih berhenti, tapi ya nggak juga. Pernah kepikiran aja. Pernah lah. Malahan berpikir kalau pandemi ini berakhirnya sebulan aja. Durasinya sebulan dulu. Tapi ternyata nggak bisa. Enggak. Udah pernah mikir sampai situ sih. Kan itu semua kan Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang menyelesaikan. Pernah kayak gimana ya, sebenarnya kan kalau kan ada banyak alian gitu yang memprediksi kalau bakal lama gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya tetap kayak berdoa aja sih, kayak semoga kan ini kan juga nggak tahu kan, Tuhan yang tahu bakal berakhirnya kapan. Jadinya kita tetap berdoa berharap yang terbaik. Apa yang udah kamu lakuin untuk mengurangi penyebaran virus ini? Kalau aku sih ya kurangi main, terus nggak kemana-mana dulu lah, istilahnya patuhi peraturan dari pemerintah kayak gitu. Yang aku lakuin sih kalau untuk diriku sendiri ya jaga kebersihan. Kalau dari pulang dari tempat kerja langsung mandi, cuci tangan, pakaian tuh langsung diganti semua. Kalau habis dari luar dicuci semua, karena ya takutnya aku jadi karier, keluargaku nanti yang kena. Itu aja sih yang bikin aku takut. Banyak-banyak di rumah, banyak-banyak berdoa, sering cuci tangan, sering bilangin teman-teman untuk hati-hati. Dibilang lakuin apa ya? Lebih ke kayak mungkin ngikutin aturan aja sih. Kalau dibilang akan berkurang ya, aku rasa sih nggak terlalu signifikan ya. Dalam arti kok misalkan kita harus pakai masker segala macam itu mencegah aja ya. Kalau ngelakuin untuk buat mengurangi pandemi ini ya, jalan satu-satunya kita harus bersatu untuk semuanya, untuk
menghilangkan, memutus rantai COVID itu kita harus bersatu. Benar-benar lockdown semua. Cuci tangan pasti. Cuci tangan dari misalnya dari Indomaret, cuci tangan. Pakai cuci tangan yang bener gimana? 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, basahi telapak tangan pakai air mengalir sama sabun. Yang pertama di telapak tangannya pertama. Kedua, terus punggung tangan, sela-sela jari, terus ini ibu jarinya, jempolnya, terus di sini. Salah, benar sini. Ini. Tetap di rumah aja. Kalau keluar ataupun kemanapun tetap pakai masker, terus sering cuci tangan aja. Menggunakan masker kalau lagi pergi, kalau habis pergi itu cuci tangan. Terus kenapa nggak gunain masker? Kangen nggak selama ini sama teman-teman pemuda yang lain? Oh kangen lah. Udah lama banget nggak persekutuan pemuda yang langsung ketemu kan. Terakhir itu dari YouTube. Kangen pasti. Wah. Aduh kangen banget dong, apalagi sama persekutuan pemudanya. Seru loh, asik loh. Sama teman-teman pemuda. Mereka kangen nggak ya sama aku? Enggak. Pernah berdoa nggak biar pandemi itu segera berakhir? Iya, berdoa terus sih. Sebelum tidur, sudah tidur selalu berdoa. Setiap hari harus berdoa. Pernah dan sering setiap malam. Pernah dong, pasti. Ya, doa dong. Doa pernah. Pernah lah, pasti. Oh iya, selalu pasti. Semoga, karena kan dampaknya ke semua orang, jadi semoga cepat berakhir. Ya sempet sih berdoa buat supaya apa yang kita minta, apa yang kita perlukan tuh bisa didengar oleh Tuhan. Berdoa itu penting nggak buat kamu? berdoa itu ya penting karena doa itu besar kuasanya. Penting banget. Penting. Seberapa pentingnya? Penting sekali, soalnya kalau kita nggak berdoa itu kita nggak punya komunikasi intim sama Tuhan. Apalagi kan dengan berdoa itu kita bisa membangun iman kita dan bisa bertumbuh secara iman melalui salah satunya melalui berdoa. Itu ya penting, cuma ya kembali ke orang masing-masing. Penting. Pasti. Oh, sangat penting. Penting banget. Kenapa? Karena menurutku doa itu memang kewajiban kita sih. Kita mau apa-apa, kita mau minta apa yang kita butuhkan tuh harus ke Tuhan kayak gitu. Karena berdoa itu adalah sarana kita berbicara dengan Tuhan. Terus sarana kita juga untuk berkomunikasi, memohon dan lain-lain. Mensyukuri nikmat terutama itu. Ya dengan berdoa kita bisa apa sih, berdoa itu kan kita benar-benar memohon apa yang kita inginkan, terus mengeluarkan apa yang di dalam isi hati kita ke Tuhan kayak gitu. Jadi benar-benar penting banget. Dan biasanya teman curhatnya kita adalah kalau pas kita saat berdoa. Jadi kita kayak mengeluarkan benar-benar unek-uneknya gitu. Makanya berdoa itu penting banget. Kalau kerja dengan kondisi seperti ini terganggu nggak? Enggak, sama aja seperti biasanya. Kondisi seperti ini ganggu sih enggak, cuma di bidangku dalam kondisi seperti ini tambah memberatkan kerja saya ya. Karena saya di bidang kesehatan tambah capek, tambah beratnya. Efek tertentu di kerjaan itu pasti, karena apa? Pengaruh ke income perusahaan sama omset perusahaan. Itu pasti. Terus kalau ini semua berakhir, pandemi berakhir, mau ngapain? Yang pertama dilakuin yang pastinya pengen banget beribadah lagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Terus apa ya, pengen ke gereja. Yang pertama, kalau lepas masker nggak bisa ya, berarti ya udahlah, refreshing pakai masker nggak apa-apa lah. Pengennya sih lepas masker ya. Ya pasti main. Futsal. Aduh, gimana ya jawabnya? Karena ini sebenarnya rotasi
relasi dari sebelum pandemi dan setelah pandemi, mungkin buat saya rotasi kehidupan sama aja menurut saya, dan pekerjaan juga sama aja. Kalau misalkan benar-benar udah berakhir ya mungkin hal satu yang paling saya lakukan adalah mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk pandemi ini sudah selesai. Oke. Bosan nggak di rumah selama pandemi ini? Bosen banget tentunya, bosen banget. Bosen banget sih, nggak bisa keluar. Terus habis itu kita harus jaga jarak sama orang, baik orang yang terdekat maupun orang yang kita baru ketemu, kita harus jaga jarak. Terus kalau bosan ngapain? Paling cuma bisa masak ya, baca buku sampai bertumpuk-tumpuk buku dibacain semua. Main game, terus sosial media, nonton drama Korea, nonton film. Kalau kerja dengan kondisi seperti ini terganggu nggak? Keganggu sih pasti, kerjanya jadi nggak bisa maksimal. Nggak keganggu sih, cuma lebih kepada proyeknya jadi mundur karena beberapa kebijakan pembatasan bepergian dari pemerintah. Kalau keganggu sih enggak terlalu ya, karena kalau lagi meeting itu sometimes dia kayak jadi lebih fokus, terus on time, nggak ada namanya forum dalam forum, terus nggak tegang juga sih soalnya kan kayak nggak lihat wajahnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya secara jasmani itu kayak terganggu karena kita jadi nggak bisa hahi sama teman-teman kantor, jadi kayak kurang. Biasanya kan kalau misalnya lagi capek kerja kayak langsung ke meja teman terus kayak ngobrol gitu, sekarang jadi nggak bisa, paling chatan, tapi itu pun kayak kurang gimana ya, kurang touch aja gitu. Kerjanya tetap ke kantor atau di rumah terus? Sebenarnya kerjanya aku di rolling, jadi seminggu itu masuk, terus nanti 3 minggu berikutnya di rumah terus. Kebetulan di kantor aku kerja semua karyawan masih masuk ke kantor, nggak ada work from home, masih beraktivitas seperti biasa dengan jam operasional, jam kerja seperti biasa. Kerjanya tetap di kantor? Kalau aku kerjanya bisa dari kosan, bisa work from home. Sebenarnya kangen nggak sih beraktivitas seperti biasanya? Oh tentu saja kangen banget, karena kangen banget ngerumpi, kangen banget jalan-jalan kemana gitu. Bahkan dulu tuh sampai kayak sering capek saking seringnya keluar, tapi sekarang tiba-tiba tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi kayak tentu saja itu sesuatu yang sangat dirindukan. Kangen banget sih, kangen banget beraktivitas seperti biasa. Kangen banget beraktivitas seperti biasanya, yang kemana-mana bebas tanpa harus ada aturan segala macam. Kangen nggak selama ini sama teman-teman pemuda yang lain? Wow, kayak pertanyaan ini sudah sangat jelas jawabannya apa. Jadi kayak sungguh-sungguh amat kangen dan rindu teman-temanku yang suka sekali kita tuh hampir tiap minggu pelayanan bareng. Terus habis itu biasanya kalau latihan tuh habis itu suka ngover-ngover nggak jelas ngover-ngover apa aja yang pengen nyanyiin. Lalu habis itu biasanya kita makan-makan, hahihi, gosipin orang, tidak jelas dan tidak berfaedah dan berdosa, tapi tetap aja dilakuin. Kemudian habis itu kangen juga masa-masa kayak suka bangun pagi, terus harus siap-siap, terus pakai kebaya, habis itu foto-foto cantik. Bodo amat acaranya ngapain, pokoknya foto-foto aja. Kangen banget nongkrong, kangen ke gereja bareng teman-teman, kangen pelayanan bareng. Kangen banget sama teman-teman pemuda, apalagi udah dari Februari aku nggak pulang ke Semarang. Masih sering ngehubungin mereka nggak? Masih sering menghubungi lewat sosial media aja, kalau misalnya telepon atau video call jarang. Masih dong, masih sering kontak-kontakan sama teman-teman pemuda. Pernah nggak sih kepikiran pandemi ini segera berakhir? Tentu saja, karena sebenarnya aku pengen banget pulang gitu, pengen ketemu mama papa, pengen nyobain masakan mama, kangen diteriakin orang tua gitu. Kangen banget sama Semarang. Sebenarnya the first thing I wanna do itu pasti pulang ke rumah sih. Pernah nggak ya? Pengen banget, nggak cuma kepikiran tapi pengen banget. Pernah lah, dan selalu berharap
Apa yang udah kamu lakuin untuk mengurangi penyebaran virus ini? Yang aku lakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah tidak kemana-mana, alias di rumah saja. Aku telah bertahan di rumah selama berapa ya? 2 bulan mungkin, 2 bulan dari Maret pertengahan tuh udah di rumah sampai sekarang ini udah mau Juni lagi. Jadi kayak udah selama itu aku di rumah aja. Iya, ikut prosedur dari pemerintah, pakai masker, terus sering cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, terus mengurangi untuk beraktivitas di luar atau berkerumun. Kalau aku sih selalu pakai masker kalau misalkan keluar, terus bawa hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan. Yang pertama, kita mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah aja itu sudah sangat membantu untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tapi ada hal lain lagi yang juga udah aku lakukan, yaitu aku ikut berdonasi, berbagi lewat donasi online. Pernah berdoa nggak biar pandemi itu segera berakhir? Pernah nggak ya? Kalau berdoa sih ya, tapi kalau misalnya mau minta buat pandemi ini segera berakhir tuh sebenarnya ya enggak gitu. Kayak sebenarnya aku lebih berharap dan berdoa kalau misalnya yang terbaik aja gitu yang jadi. Karena menurut kita mungkin yang paling baik adalah pandemi ini segera berakhir, tapi kan apa yang baik menurut kita itu belum tentu emang yang terbaik buat Tuhan. Jadi kayak yang terbaik aja gitu. Jadi selalu berdoa tuh ya seturut kehendaknya Tuhan aja. Jadi yang terbaik apa itu yang jadi. Selalu dibawa ke dalam doa sih yang pasti supaya pandemi ini segera berakhir. Pernah, nggak cuma pernah tapi setiap pagi berdoa biar pandemi ini segera berakhir dan aku bisa pulang ke Semarang. Berdoa itu penting nggak buat kamu? Berdoa itu penting karena menurut aku berdoa itu cara kamu berkomunikasi sama Tuhan. Berdoa itu penting karena sebenarnya waktu kita berdoa itu kita tuh sedang membangun sebuah hubungan sih. Jadi kayak itu tuh waktu ketika kamu berdua dengan dia aja, mengungkapkan segala keluh kesah, bercerita. Kayak sebenarnya kayak kamu cerita sama pacar atau yang kamu kasihi, sebenarnya sama aja sih. Berdoa itu penting dong, karena apapun yang kita bawa dalam doa pasti akan terjawab, entah itu jawabannya iya, tidak, atau tunggu. Terus sih saran aku kalau misalnya kita lagi berdoa, please jangan lupa buat selalu minta hikmat. Ini semua berakhir, pandemi berakhir, mau ngapain? Pulang ke Semarang. Pengen pulang, pengen ketemu sama orang tua, terus pengen main, pengen nongkrong. Aku pengen banget liburan. Kemanapun itu, yang penting aku bisa liburan.